selamat pagi. Salam geografi untuk kalian semua. Oke, kita lanjut ya materi kita. Nah, kita masuk dalam materi proyeksi peta. Saya yakin kalian tidak asing dengan kata proyeksi ya. Proyeksi itu biasa kalian lihat pengaplikasiannya itu dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti LCD atau proyektor. Nah, modelnya seperti itu, tetapi beda ya. Ini kalau untuk peta beda sekali. Nah, proyeksi peta itu sendiri adalah pemindahan sistem paralel dan meridian yang ditetapkan dalam bidang globe yang lengkung ke atas bidang datar. Nah, proyeksi peta ini merupakan teknik yang digunakan oleh para ilmuwan geografis untuk membuat peta dengan memproyeksikan bumi dalam bidang datar. Oke, kita lanjut dulu. Nah, proyeksi ini dibedakan atas beberapa jenis ya anak-anak. Yang pertama adalah proyeksi berdasarkan bidang proyeksinya. Ada proyeksi zenital atau azimut, proyeksi gnomonic, proyeksi azimutal stereografik, proyeksi azimutal ortografik, proyeksi silinder, dan yang terakhir adalah proyeksi kerucut. Nah, berdasarkan bidang proyeksi di dalam buku kamu itu ada 3 jenis, yaitu azimut, silinder, dan kerucut. Nah, yang ada dalam PowerPoint ini yang Ibu sedang jelaskan ini adalah turunannya atau sejenisnya. Yang berikut proyeksi modifikasi atau gubahan, atau nama lainnya proyeksi arbitrary. Ada proyeksi bound atau equal area, proyeksi mole weight, proyeksi sinusoidal, proyeksi Mercator, hormolografik atau Gaudy, dan proyeksi Gall. Yang ketiga, proyeksi berdasarkan sifat asli yang dipertahankan, yaitu equivalent, conform, dan equidistant. Nah, ini akan dijelaskan berdasarkan ketentuan melakukan proyeksi. Nah, jadi ada jenis proyeksi equivalent, conform, dan equidistant, itu ada artinya masing-masing ya. Nah, ini adalah cara untuk membesar dan memperkecil skala saat kita memproyeksikan. Kamu bisa pause dan baca di situ. Itu ada contohnya mengenai Pulau Jawa. Next, yang kedua, cara yang kedua untuk memperbesar atau memperkecil skala itu menggunakan fotokopi. Nah, seperti yang kamu tahu ya. Cara membesarkan fotokopi mau diperbesar berapa kali atau diperkecil berapa kali, tinggal klik tombol-tombol yang sudah disiapkan. Cara ketiga yaitu alat pantograf. Nah, ini adalah alat, itu ada di buku kamu ya, bisa kamu lihat. Alat digunakan untuk memperkecil dan membesar skala secara manual. Dia memiliki ukuran di keempat sisinya, jadi tinggal ditarik ulur mau diperbesar berapa kali. Nah, ini tadi ketentuan umum dalam proyeksi. Nah, tadi sudah dijelaskan ada 3 jenis berdasarkan ketentuannya ya, equidistant, equivalent, dan conform. Nah, ini tadi bentuk yang diubah harus tetap. Nah, itu tadi conform. Jadi ketika kita memproyeksi seperti apa bentuk pulau atau kenampakan di bumi, ketika dipindahkan ke bidang datar pun harus sama bentuknya, tidak boleh dirubah-rubah gitu. Yang kedua, luas permukaan yang diubah harus tetap atau ekuivalen. Luas di bumi seperti apa ketika dipindahkan ke bidang datar harus sama walaupun mungkin diperkecil skalanya. Yang ketiga, jarak antara satu titik dengan titik lain di atas permukaan yang diubah harus tetap, yaitu equidistant. Ketika diukur di bumi jaraknya sekian kilometer, ketika dipindahkan ke peta yang diubah konversinya ke sentimeter pun harus sama gitu. Dan yang terakhir, sebuah peta yang diubah tidak mengalami penyimpangan arah. Artinya harus konstan terhadap arah angin. Ketika lokasi atau wilayah yang kita gambarkan itu ada di posisi utara, selatan, barat maupun timur, harus sesuai dengan yang ada pada kenampakannya ketika kita pindahkan ke bidang datar
atau peta yang kita kenal saat ini. Oke, itu ketentuannya. Nah, ini jenis-jenis proyeksi peta. Tadi sudah saya jelaskan di awal. Secara umum yang akan kalian pelajari di SMA ada 3 saja, yaitu azimutal, kerucut, dan silinder. Seperti apa bentuknya di buku cetak kamu itu ada jelas ya. Jadi harus dibaca dan kalian lihat apa sih perbedaan antara azimutal, kerucut, dan juga silinder. Nah, kurang lebih seperti ini ya, proyeksi kerucut, azimutal, dan silinder. Nah, azimut ketika di bumi itu seperti itu. Nah, ketika menjadi peta datar atau flat maps, dia akan menjadi seperti itu. Begitupun kerucut dan juga silinder. Nah, lebih tepatnya lagi seperti ini ya. Nah, ini adalah proyeksi si azimutal atau azimut. Nah, from this to this ya. Jadi bisa kamu ambil kesimpulan dengan bidang proyeksinya yang seperti itu, bagian-bagian bumi mana saja yang bisa dia ambil. Sudah jelas dia hanya bisa mengambil bagian bumi di daerah kutub utara maupun selatan dan sebagian daerah khatulistiwa. Nah, ini yang kedua yaitu silinder. Nah, bisa kamu lihat berarti menggunakan proyeksi ini bagian yang paling bagus didapat adalah bagian khatulistiwa dan sekitarnya kalau dilakukan secara vertikal. Kalau horizontal ya sebagian kutub dan sebagian kutub utara dan sebagian kutub selatan. Nah, ini bagian kerucut. Nah, untuk kerucut dia mendapatkan di bagian lintang sedang, yaitu antara khatulistiwa dan juga kutub. Nah, dia berada di tengah-tengah. Nah, from this to this. Oke, kita masuk yang berikut, jenis-jenis peta berdasarkan isi dan skala. Nah, berdasarkan skalanya dibagi menjadi 5 jenis peta, yaitu peta kadaster, peta skala besar, skala sedang, skala kecil, dan skala geografis. Bisa kamu lihat di situ lampiran skalanya. Lihat, dengan begini kalau coba kau lihat di situ, kamu bisa ngambil kesimpulan, oh ternyata semakin kecil angka skala, semakin besar kenampakannya, dan semakin besar angka skala, semakin kurang nampak kenampakannya atau semakin luas kenampakannya. Itu kesimpulan yang bisa kamu ambil dari membaca skala. Nah, ini contoh dari peta kadaster, yaitu yang memiliki skala besar atau kecil ada. Skala besar. Nih, jangan lupa ya. Kadaster adalah peta yang memiliki skala paling besar dari semua peta. Ya. Oke, ini adalah contoh dari peta kadaster. Ini artinya bagaimana? Artinya bahwa kenampakannya semakin khusus. Nah, ini kan contoh peta kadaster dari sebuah peta, ya kan? Atau denah suatu daerah, wilayah maupun rumah. Nah, biasanya ini ada di mana? Coba kamu tebak. Biasanya ini ada di sertifikat rumah atau sertifikat tanah kalian. Dia memiliki skala sekitar 100 sampai 5000 cm gitu. Ini peta skala besar. Yaitu contohnya peta wilayah administrasi kota Padang. Berarti semakin apa ya? Semakin jelas atau semakin, nah ini kan semakin jelas ya. Sudah mulai kurang jelas. Terus ini peta skala sedang. Oke, ini kurang jelas ya, ini peta apa? Oh ya, ini adalah peta provinsi Sumatera Barat. Nah, yang ini kota kan, kota naik ke provinsi. Skala kecil sudah masuk ke peta negara. Ini kan negara Indonesia ya. Dan yang berikut peta skala geografis semakin luas. Dia sudah masuk ke skala peta dunia dan juga Asia atau peta benua. Yang berikut jenis peta berdasarkan isi. Nah, secara isi ada peta umum dan peta khusus. Peta ikhtisar atau umum, peta khusus atau tematik. Nah, untuk peta umum dikenal dengan 2 jenis peta,
yaitu peta yang berisi kenampakan dari topografi dan korografinya. Yang berikut adalah peta tematik atau khusus yang berisi diagram, distribusi, dan juga iso lain. Coba kita lihat contohnya. Nah, ini dia topografi. Dari cara isinya, dia memuat ketinggian tempat, ya, dari kawah Tanggul. Ya, ini coba kamu lihat di situ judulnya kurang jelas ya. Tapi itu contoh dari peta topografi. Nah, ini peta korografi umum ya. Dia berisi kenampakan dari suatu negara. Negara sini contohnya adalah negara kita ya, Indonesia. Yang berikut adalah jenis peta berdasarkan isinya dari peta khusus ya kan tadi, atau peta tematik. Nah, diagram. Ini adalah kenampakan dari pertambahan jumlah penduduk ya. Dilampirkan dalam bentuk diagram. Diagram apa ini? Diagram warna. Semakin merah, apa itu? Merah itu adalah tahun ya, merah tahun 2005 sampai ke warna pink muda tahun 1951. Bisa kamu lihat di situ dengan angka diagramnya. Semakin bertambah tahun semakin banyak atau semakin besar jumlah penduduknya. Yang kedua adalah distribusi. Nah, distribusi ini dilambangkan dengan anak panah ya biasanya. Ini biasa menggambarkan dari peta distribusi perkapalan, penerbangan, dan juga transportasi lainnya. Yang kedua adalah iso lain. Nah, iso lain ini adalah gambaran dari peta khusus kontur. Nah, masih ingat kan tadi sebelum minggu lalu kita bahas tentang rumus kontur, interval, dan lainnya. Nah, iso lain itu seperti ini adik-adik. Dia berisi garis-garis. Nah, biasanya untuk peta khusus ini dia lebih identik ke peta kontur. Nah, yang berikut peta berdasarkan bentuknya. Nah, berdasarkan bentuknya itu ada 3 yang dirangkum di sini. Itu peta timbul, peta datar, dan peta digital. Seperti apa ya? Coba kita lihat contohnya. Nah, ini dia peta timbul. Yaitu peta yang muncul untuk menunjukkan atau membedakan ketinggian suatu wilayah. Otomatis gunung akan lebih tinggi di permukaan bumi dari dataran terendah. Nah, dari peta timbul ini kita sudah bisa melihat, oh ternyata di bagian ini merupakan dataran tinggi, daerah ini merupakan dataran rendah. Dipertegas lagi dengan penggunaan warna, ya kan? Kalau di bagian ini ibu bicara mengenai daratan ya, bukan lautan-lautan ya pasti warnanya sama. Hanya 2 perbedaannya, yaitu biru tua sampai biru muda. Semakin birunya semakin tua itu daerah permukaan lautnya semakin dalam dan seterusnya. Tapi di sini fokusnya ke daratan. Untuk daerah yang berwarna hijau itu adalah dataran rendah, dan daerah yang sudah mulai ke warna ke coklat tua itu adalah daerah yang tinggi. Ya, itu yang dijelaskan dari peta timbul. Peta digital, nah ini adalah peta yang kita gunakan sehari-hari untuk analisis dan juga kebutuhan lainnya. Ini bukan asing lagi ya. Dan yang berikut adalah peta datar. Nah, peta datar ini sudah sering kamu lihat pasti ya. Biasanya ada ditempel di tembok atau mungkin ada yang digulung. Dan kita lihat banyak sekali contohnya. Nah, yang berikut peta berdasarkan sumber datanya. Nah, sumber data untuk peta sendiri itu ada 2. Ada yang disebut dengan peta induk atau peta dasarnya atau basic map, dan peta turunan atau derived map. Nah, untuk peta dasar sendiri atau peta induk itu modelnya seperti ini. Contoh saja ini ya. Nah, adalah kenampakan dari suatu tempat atau suatu wilayah. Nah, ini biasa digunakan oleh para kontraktor dalam membangun suatu wilayah. Nah, ini peta induknya. Nah, untuk kita bisa melihat lebih khususnya lagi untuk penggunaan tata lahannya, dipersempit dengan skala yang semakin kecil. Skala angkanya yang semakin kecil, tapi skalanya semakin besar. Nah, modelnya seperti ini. Nah, kita masuk ke fungsi dan tujuan peta. Nah, kita lihat dulu fungsi. Nah, fungsi peta yang pertama menunjukkan posisi atau lokasi relatif suatu tempat di permukaan bumi. Jelas. Memperlihatkan ukuran luas daerah dan jarak di permukaan bumi. Jelas.
Memperlihatkan atau menggambarkan bentuk-bentuk pada permukaan bumi, ya betul. Menyajikan data tentang potensi suatu daerah, mengomunikasikan konfirmasi ke ruangan, menyimpan informasi ke ruangan, membantu pekerjaan teknis, konstruksi jalan, navigasi atau perencanaan, dan yang terakhir membantu pembuatan desain. Itu adalah 8 fungsi dari pembuatan peta. Nah, untuk mendapatkan hasil maksimal, pembuatan peta harus mempertimbangkan kategori jenis proyeksi yang digunakan. Agar distorsi peta harus memenuhi persyaratan, yaitu conform, equivalent, dan equidistant yang tadi sebelumnya ya sudah dijelaskan. Semakin diperjelas lagi, artinya bahwa ketiga itu sangat penting dalam atau perlu diperhatikan dalam pembuatan peta. Nah, yang berikut adalah fungsi secara khususnya. Menunjukkan posisi, mengetahui arah, mengetahui penampakan, dan menyajikan data. Itu fungsinya. Tujuan. Nah, tujuan pembuatan peta, komunikasi informasi antar ruang, penyimpanan informasi sudah dijelaskan secara umum tadi di awal. Nah, ini secara khususnya, ini fungsinya dan ini tujuannya. Jangan lupa dicatat ya. Oke, itu adalah pembahasan tentang peta. Sudah selesai. Thank you. Minggu depan kita lanjut dengan penginderaan jauh. Oke. Semoga penjelasan saya bisa kalian terima, dan jangan lupa apa yang penting dalam materi ini dipindahkan ke dalam catatan, dan jangan lupa baca juga buku pegangan kalian. Jika menemui kesulitan, jangan lupa komen dan chat pribadi ke saya untuk mendapatkan penjelasan. Oke, sampai jumpa lagi minggu depan. Salam geografi.